ilmu dan amal kita. Ya, sudah. Sudah. Apa ini? Ngempos. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pangeran Lodaya? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Syukurlah. Jadi disinilah kita berada di negeri Malaya, di Terengganu. Pangeran tadi sempat memantau apa yang terjadi pada saat liputan awal-awal. Tidak ya? Kalau gitu Pangeran ada di mana? Saya berada di negeri Malaka. Oh, sedang di Malaka. Kalau boleh saya tahu apa yang dilakukan di Malaka? Mengunjungi saudarakah atau handai tolan? Mengawasi pasukan dari selatan jika ingin masuk. Oh begitu. Masya Allah. Berarti memang ada indikasi dari pantai selatan yang ingin menyerang kita di sini. Kemungkinan besar. Ya. Menurut tadi sebenarnya pendeta kami yang masuk itu ya, ada makhluk, 3 makhluk yang memberikan informasi kepada naga biru yang katanya berasal dari selatan. Ada namanya Panjang, si pendek dan juga Ki Bongkok. Itu Pasukan itu sudah seminggu lalu berada di sini. oh begitu.
melalui jalur utara. Oke. Oke. Berarti gercep ya, gerak cepat mereka ya. Begitu informasi kita mau ke sini, langsung mereka mengirim utusan, 3 utusan itu. Masya Allah. Tadi juga ada Maheswara datang, Pangeran Oda ya. Dan Syekh Athaillah sempat bertempur melawan selendang Tunjung Biru. Dan alhamdulillah Allah masih kasih perlindungan kepada Syekh Athaillah. Seperti dulu yang pernah saya sampaikan, yang dapat mengalahkan selendang itu adalah Hasim Bahadur. Insyaallah. Berarti memang di Pulau Jawa itu selain Syekh Hasim Bahadur tidak ada yang bisa mengalahkan selendang itu. Biarkan cerita itu tersimpan agar tidak terjadi kegaduhan kembali seperti dahulu kala. Baik kalau begitu. Biarlah rahasia tetap menjadi rahasia. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi kondisi udah aman ya, Pangeran? Insya Allah. Karena kita rencana masih ada 2 lokasi lagi akan melakukan liputan. Kita akan ke Bukit Putri dan juga ke Bukit Bintang. Insya Allah. Ustaz? Tapi memang dari cerita kita waktu liputan di Bogor, di di Gunung Pancar itu, akhirnya menyambung ke sini. Ada salah satu utusan, bukan salah satu utusan, tapi maung dari Malaya datang ke liputan dan bercerita. Dan dia bilang dia adalah adik dari Anda. Apa Anda sudah bertemu? Sudah. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Tapi kalau Anda sendiri datang ke tempat ini umumnya Trengganu ya? Apakah sudah beberapa kali atau baru pertama kali? Ini adalah kedatanganku untuk kedua kali. Masya Allah. Kalau boleh tahu yang pertama kali udah berapa lama Anda pertama kali datang ke sini? Ketika negeri ini masih tersatu. Masya Allah. Negeri Al-Hin. Negeri Al-Hin. Wah, menarik ini. Sebelum pencairan, kita anggap pencairan es lah ya, sehingga air laut volumenya menaik dan akhirnya pulau-pulau terpisah. Berarti Anda sudah di sini. Kalau boleh saya tahu, Anda di sini mengawal siapa atau apa yang ada yang tugaskan Anda? Sebelum ada peradaban manusia, tanah ini tanah kelahiran orang tuaku. Masya Allah. Oke nih. Lemes amat ya, jadi lo komunikasinya. Iya, lemas Ustaz, belum makan. Belum makan. Gimana kabarnya Pangeran? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Oke, apakah tempat ini mengingatkan Anda tentang sesuatu? Ustaz, maaf. Kayak lemes amat dari tadi. Kayak seolah-olah kayak pernah punya mantan istri di sini gitu loh. Lemes amat di. Iya benar. Beda sama Aki Jarot itu tadi, menggebu-gebu. Ternyata ada istrinya di Ada sini. istri. Gimana Pangeran? Kita sempat komunikasi dengan makhluk yang mengaku sebagai adik Pangeran, yang punya keterkaitan kuat dengan Syekh Ali Bahadur. Dan beberapa kali kita interaksi ya dia. Iya. Oke. Dan saya rasa juga Pangeran sudah ketemu dan sudah kembali membuka komunikasi. Tapi saya nggak akan masuk ke ranah pribadi lah seperti itu. Yang saya akan tanya ini tentang penguasa di sini nih, yang konon katanya berwujud naga berwarna biru. Wah, ini naga biru ini Pangeran. Tadi sempat datang ya abdi kinasihnya ya. Iya betul. Sempat datang, cuman agak sedikit emosional juga dia itu pas nyebut beberapa pusakanya itu, dan dia juga pengen tahu. Dan dia juga ternyata kenal dengan Maeswara, Maeswari, Joyo Wiseso. Seolah-olah memang ada keterkaitan yang kuat antara penguasa di wilayah pantai timur Malaysia dengan pantai utara atau pantai selatan di tanah Jawa. Tapi ngomong-ngomong memang ada keterkaitan nih makhluk-makhluk gaib di Jawa dan di Malaya ini. Area ini teritorialnya Naga Biru. Oh, kekuasaan naga biru. Tapi kalau posisi keratonnya sendiri ada di mana, Pangeran tahu? Anda tinggal perhatikan dari sebuah tanda. Dari sebuah tanda. Ada batu. Ada batu. Tarik lurus. Tarik lurus. Oh, jadi satu. Lalu sampai ke negeri Thailand. Oke, negeri Thailand. Dan akan berbelok ke kiri. Berbelok ke kiri. Dan akan sampai di negeri Cina. Cina. Tiongkok maksudnya. Teritorialnya. Bangsa Anda menyebut Vietnam. Vietnam memang nggak jauh berbeda ya sama Cina, Vietnam, Kamboja, Laos, Lengkoas. Enggak, bukan. Bukan. Bumbu itu. Masya Allah. Berarti posisinya nggak di sekitar sini lah ya, keratonnya aman gitu berarti di. Alhamdulillah. Aman. Iya. Tapi betul ya, naga biru tuh punya hubungan dengan naga ungu, ibu dari Maeswara dan Maeswari. Kakak ya? Oh, berarti Maeswara tuh keponakan gitu, pantesan aja pusakanya dipinjemin. Ternyata keponakan. Masya Allah. Ini rencana Pangeran apa terus mengikuti kegiatan kami di Malaya atau malam ini kembali ke Jawa Dwipa? Kami akan melakukan perjalanan kembali. Oh, perjalanan kembali. Karena meninggalkan tanah Jawa. Oh, udah lama ya. Akan membahayakan. Itu Jaya Dharma diajak nggak tuh? Mungkin dia sesuai perintahmu. Jika ingin dipakai silakan. Jika ingin kembali pun boleh mengikuti dengan saya. Saya khawatir juga kalau nggak ada Pangeran tuh. Apalagi kita besok liputan di Gunung Putri, di Gunung Bintang, yang makhluknya putri-putri semua. Saya ajak aja deh Pangeran, dia ajak.
ujuk kayak kemana kayak gitu. Jika Anda memang memerintahkan seperti itu, akan saya bawa kembali ke tanah Jawa. Waduh, nggak tega juga kalau semua atas perintah saya. Nggak tega juga ya. Sian ya. Ini lagi senang-senangnya malam ini dia. Kalau semua tergantung saya, mungkin ditahan dulu lah. Saya pengen lihat reaksinya dia dulu. Kalau mengacaukan mau nggak mau, kirim paket Lodaya Express. Deportasi. Malam ini kita akan coba rundingkan lah gitu. Karena persoalannya kan ini bukan negeri kita ini. Nggak bisa kita sewenang-wenang, terutama masalah menyangkut masalah-masalah gaib. Sebelum negeri ini terpisah, kalian adalah serumpun. Manusia maksudnya ya? Bangsa ini serumpun ya? Satu mata air. Seperti itu, menarik sekali. Nanti coba kita telusuri sejarah manusia ini. Alhin. Alhin. Menyebutkan. Negeri Alhin. Berarti termasuk Indonesia itu. Makanya VOC nyebutinnya Hindia Belanda. Alhin. Oke lah Pangeran, ada lagi yang ingin disampaikan? Kayaknya sih informasi yang saya cross check ke Pangeran udah cukup lah itu. Kita mungkin akan koordinasi dengan siapa tadi adiknya? Parama Iswara. Parama Iswara. Seperti itu. Kayaknya ada menyimpan beban kayak bos. Siapa itu? Ini pangeran. Ingat masa lalu, mantan. Oh, masya Allah. Tapi jangan banyak ngomong masalah pribadi, nggak enak. Enggak. Kan adiknya di sini, adiknya di sini. Iya bos. Bagaimana Pangeran? Ada lagi yang ingin disampaikan? Jika memang sudah terasa cukup, Kalau saya sih sudah cukup lah cross checknya itu. saya izin pamit Oke. dan langsung akan kembali ke tanah Pajajaran. Oke, sip. Kalau begitu. Oke. Aki untuk sementara tinggal dulu ya di sini deh. Terserah Anda. Ah, bagus. Oke lah Pangeran kalau begitu. Insya Allah kita berjumpa lagi di Pajajaran nanti. Apakah sudah selesai, Syekh? Sudah selesai, Pangeran. Sudah selesai, Alhamdulillah. Baik. Saya izin pamit. Oke, Pangeran, silakan. Hati-hati di jalan, jangan lupa baca doa. Saya memohon maaf Kenapa? jika tidak menceritakan apapun di sini. Iya, betul. Saya sangat memahami masalah Pangeran. Saya sangat memahami. Makanya saya juga nggak mendesak Pangeran untuk bercerita. Suatu saat Suatu saat di tanah Pajajaran di tanah Pajajaran. akan saya ceritakan. Alhamdulillahirobbil alamin. Ini berita pertama yang saya dengar untuk malam ini yang Tapi menggembirakan. suatu saat Suatu saat. Iya, kalau suatu saat kan ibaratnya janji. Suatu saat harus cerita di negeri Pajajaran. Itu udah cukup. bisa setahun, bisa 10 tahun. Iya, nggak jadi masalah. Yang penting cerita. Baik, Bisa juga sebulan, 2 bulan. 2 bulan. Iya kan? terima kasih, Syekh. Nah, sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya. Sudah memahami kondisi saya. Oke. Izin pamit. Silakan Pangeran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Syiar. Itulah tadi kebersamaan kita bersama Pangeran Lodaya.
Yang jelas kita udah memberikan satu informasi tentang kejadian-kejadian ataupun hal-hal yang kita jumpai, terutama menyangkut adiknya. Ya, mudah-mudahan suatu saat nanti Pangeran Lodaya mau bercerita tentang kondisinya di negeri Malaya. Memang ada satu kejadian yang sangat tragis, yang sangat menyedihkan. Tapi saya juga nggak berani bicara atau menanyakan hal itu karena sensitif sekali. Tapi mudah-mudahan sesuai janjinya 1 atau 2 bulan ke depan beliau akan menceritakan. Kapan-kapan nih? Iya tadi bilang kapan-kapan nih? Suatu saat. Suatu saat. Ya, berarti bisa sebulan, 2 bulan dan lain sebagainya. Oke lah sahabat siar, kayaknya rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini udah cukup ya. Durasi juga udah oke. Kita akan coba selesaikan closing. Coba kamera ini dulu. Tapi jangan terlalu dekat ya. Ini kayaknya ada yang mau masuk. Coba dulu. Sweet. Oh iya benar. Sempurnain tuh jarak jauh. Hati-hati dia. Siap. Banyak batu lagi. Bismillah. Allahumma shalli ala Allah ya qayyum. Namanya bercanda. Bismillah. 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 Oke. Assalamualaikum ala man ittaba'al huda. Kenapa Anda tiba-tiba masuk ke dalam tubuh mediator kami? Padahal liputan sudah mau selesai. Oh, ada. Dengan siapa saya berhadapan dulu? Nanti saya sampaikan. Boleh sebutkan nama Anda? Tapi saya harus sampaikan, saya toilet saya ketemu dengan ini, gitu. Masa nggak tahu namanya? Nggak ada yang jalan. Oh, Allah Akbar. Anda mencari saya? Siapa Anda? Siapa jati diri Anda?
Dan Anda diutus oleh siapa? Anda menyerang satu-satu. Jangan 3 sekaligus. Awas, Anda maju. Saudara Anda kami lebur. Ampun. Ampun. Anda ini siapa? Diutus oleh siapa? Anda dari selatan. Bersama adik-adikku. Oh, berarti Anda 3 panglima. Masya Allah. Anantasena, ampuni. Ampuni kami. Jangan Anantasena. ambil kekuatan kami. Biarkan kami pergi. Loh, kok Anantasena? Saya bukan Anantasena. Ampuni. Ya. Ya. Kami akan pergi. Pikiran ada yang ngalahin gitu dia. Alhamdulillah Pak Ustadz. Ya, Ambil dia. Ambil ini dibalik. Oke, sahabat Syiar. Wah, dia cukup menarik ini. Ternyata akhirnya keluar turun gunung juga Anantasena. Dan 3 makhluk tadi itu ternyata Anantasena yang melumpuhkan. Pak Ustadz, Hah? Kok ini? Waduh. Diambil semuanya tanpa dia tinggal motoriknya aja ya, coba dibalikin lagi. ayo balik lagi. Motoriknya kekunci itu. Ini bisa begini udah kayak siluman kodok ini. Astagfirullah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke ya. Ya. Ngalir, darah, ngalir. Ngalir lagi. Oke, mau dibalik nggak apa-apa. Main caplok tadi tuh. Jadi ke kunci. Ya, saya juga nggak tahu apa yang membawa Anantasena atau ke sini. Jangan-jangan Lodaya tadi ngajak itu apa gimana ya? Ini masih penuh dengan misteri ini ternyata. Saya tidak berani menduga-duga, cuman yang jelas dari apa yang disampaikan oleh makhluk tadi itu dia minta ampun ke Anantasena dan bilang apa ya? Jangan mengambil kekuatan. Berarti memang 3 kera ini ada kaitannya dengan Anantasena. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa membongkar misteri ini. Apa keterkaitan 3 panglima kera putih ini dengan Anantasena? Dan kenapa Anantasena itu membantu saya dalam menaklukkannya? Tadi saya juga kaget itu. Cuma diginiin doang kok dia gak bisa bergerak. Saya kira kekuatan saya yang hebat. Nggak tahu aja di belakang ada Anantasena. Aduh. Itulah sahabat Syiar. Apa yang terjadi di lokasi pantai Batu Buruk. Ya, mudah-mudahan kita mampu untuk mengambil sebuah hikmah ataupun pelajaran. Terutama cerita-cerita masa lalu dari generasi-generasi kita sebelumnya. Kita sadarin dulu habis itu closing. Mulutnya begitu lidahnya. Lidahnya kenapa? Bismillah. Siapa namanya? Acep. Kamu Cep, di mata ditutup, baca bismillah, dorong dengan
perana sedikit, terus kebasin buat mancing arus listriknya. Zul, kita crossing. Didi, Oh, ini juga. oke, sahabat siar. Inilah akhir dari perjumpaan kita liputan di Pantai Batu Buruk, Zul. Ini luar biasa. Sebenarnya cerita kalau berkaitan dengan 7 bidadari, ada pemuda yang jatuh hati dan lain. Ingat Jakarta Rup ya. Mirip-mirip Pak Ustadz. Iya. Mirip-mirip. Cuman beda aja konsepnya ya. Kalau Jakarta Rup itu selendangnya yang diambil karena si Jakarta Rup yang suka. Nah, kalau di sini si ceweknya yang suka, sehingga yang diambil sukmanya. Waduh. Iya. Atau Anjas Asmara. Anjas Asmara Pak Ustadz. Masya Allah. Apa Jul? Kira-kira nih hikmah pelajaran yang bisa kita ambil Jul? Alhamdulillah, kita ambil dari pelajaran tadi dulu, bahwasanya Hmm. jin itu bisa menyukai manusia. Manusia. Nah, sebaliknya juga bisa, walaupun Betul. legenda balik lagi ke legenda, Betul. tapi bahwasanya bisa tuh ketika ada jin yang suka sama manusia bisa. Makanya Nabi Muhammad SAW ngajarin kita tuh, kalau kita masuk ke toilet juga kan kita berdoa. Betul. Dengan tangan Ada kiri. doa. Ya. Karena mereka tuh melihat syahwat kita, ngelihat kita tuh syahwat. Ngelihat kita tak pakai baju juga sama begitu. Oh, Makhluk-makhluk. iya. Makanya diajarin sama Rasulullah agar terhindar dari mereka. Mereka ya. Biar ketika kita udah melangkah kaki kiri, kita berdoa udah lari-lariannya. Iya. Nah begitu. Jangan sampai lupa tuh. Nah, doanya. Ada yang apal nggak sahabat siar doanya? Bisa Apa jadi, coba? Oh iya betul. Jul, betul Jul. Betul, Masya Allah. Betul. Allahumma a'udzubika minal Hubusi wal khaba'is. khaba'is. Kaki kiri duluan itu dia. Terus satu lagi adalah nih SDG nih, across the nation, across the border. Apa itu artinya? Jadi kita Artinya udah apa itu, Kang? melintasi perbatasan. Oh, Pak. Kita udah perbatasan. bahwasanya Muslim itu bagikan satu tubuh walaupun Betul. beda negeri. Betul, Ya. betul ya. Nah ini salah satu contohnya lambang-lambang ini nih. Dulu kita semua kesultanan pernah bersatu di bawah bulan dan bintang. Bulan di bintang. Cari Ya. sendiri dah. Nah, Yang itu. disuapin terus Iya, biar tahu betul. Ya. sejarah. Arti dari lambang ini. Betul, bulan dan bintang. Betul, Di betul. seluruh negeri muslimin ya, di masjid-masjid tuh. Walau itu bukan lambang Islam, tapi pernah satu di bawah Iya. lambang ini. Dalam satu persatuan ya. Iya, hilafan itu. SDG juga sama. Kita tak menganggap walaupun di luar negeri, wah kita tahu salah dakwah di dalam negeri aja, tapi tidak. Karena kita menganggap Muslim satu tubuh. Ya, Betul. Pak? Karena terkoneksi. Bahkan kalangan jinnya juga sama terkoneksi. Iya, terkoneksi sama ya. Manusia juga sama. Kalau misalkan kita tak mau dakwah, ya takkan sampai itu Islam ke bumi Nusantara. Benar. Karena awal dari Campa, ya, Iya. Madil Kubro, kemudian dari negeri India tuh tanah basah, India besar, sampai ke sini ke Nusantara gitu, Bah. Masya Allah, luar biasa. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Sahabat-sahabat juga silakan merangkai hikmah ataupun pelajaran untuk dijadikan sebagai prinsip hidup ataupun pedoman. Yang jelas kita harus pintar-pintar untuk mencari pelajaran dari setiap perjalanan ataupun pengalaman seseorang. Karena hakikatnya pengalaman adalah guru yang terbaik. Tergantung kita mau ngambil pengalaman baik seseorang ataupun pengalaman buruk. Yang keduanya itu hakikatnya dapat memberikan satu pelajaran kepada kita. Apalagi rangkaian sebuah cerita itu akan menjelaskan kepada kita akhir dari perjalanan dua sisi. Perjalanan manusia yang baik dan perjalanan manusia yang buruk. Iya, jadi akhirnya itu kita udah tahu kebaikan akan berakhir dengan kebaikan. Begitu juga dengan keburukan akan berakhir pula dengan keburukan. Ini lumayan nih ya. Agak padat juga ya. Jadi kita Lumayan dapat padat. masalah naga birunya, Naga biru. terus dapat cerita mitosnya juga. Maheswara juga. Maheswara ternyata muncul di sini Muncul di tanpa sini, kita duga. Masya Allah. Anantasena juga datang. sama, di luar biasa. Bungkamnya Pangeran Lodaya. Nah itu juga misteri juga pengen Lodaya jadi kayak orang ngambek ya. Iya. Ini Masya Allah, sahabat siar. Kalau buat ente sendiri nih, apa sih dari sisi-sisi gaib nih yang bisa kita ambil hikmahnya itu? Iya, Pak Ustadz. Ya dari rangkaian dari awal sampai akhir gitu ya, Pak Ustadz. Ternyata memang sisi gaib itu mengandung banyak rahasia gitu. Dan rahasia itu ya ketika keungkap sedikit-sedikit, ya mudah-mudahan menjadi hikmah sih, gitu aja Pak Ustadz. Dan ternyata kehidupan mereka pun nggak jauh beda Nggak jauh dengan beda. kehidupan manusia ya.
Kalau antara Indonesia Malaysia dulunya itu satu rumpun, ternyata mereka pun sama. Satu rumpun juga. Satu rumpun juga Betul. ternyata yang punya kisah tersendiri. Cuman mungkin kelebihan mereka hidup jauh lebih lama. Lebih lama. Bisa mencapai ribuan tahun. Masya Allah. Oke, sahabat Syiar, tidak lupa saya secara pribadi dan juga kru dari Syiar Dalam Gelap mengucapkan ribuan terima kasih kepada SSDG Korwil Malaysia Raya yang telah memprakarsai liputan di tempat ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang terbaik. Amin. Ya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan liputan yang kedua nanti yang berlokasi di Gunung Putri. Mudah-mudahan Bukit juga. Putri, Pak Ustaz. Hah? Bukit Putri. Oh, bukit deh. Iya, Pak. Bukit Putri. Wah, ini mudah-mudahan juga kelanjutan dari sini nih. Sebab ada putri-putrinya juga. Masya Allah. Iya. Oke, sahabat Syiar. Terima kasih atas banyaknya support, doa dari sahabat-sahabat sekalian kepada kami SDG. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kami untuk Amin. lebih meneruskan syiar ini lebih luas lagi. Amin. Pesan kami, ingat, jaga terus Iman, ilmu, dan amal kita. Dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.